Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Noma Syafa. Jadi kali ini kita akan membahas bab 18 yaitu DHCP server. Materi yang pertama yaitu konsep DHCP, lalu yang kedua konfigurasi DHCP server, lalu yang ketiga fixed address DHCP server. Langsung saja kita ke materi yang pertamanya yaitu konsep DHCP. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini biasanya digunakan untuk meneruskan IP. Nah, nantinya kita akan konfigurasi DHCP itu pada router, dan si klien ini tuh nantinya akan mendapatkan IP yang telah dikonfigurasi dari router. Kita juga bisa mengatur IP-nya dari berapa ke berapa. Misal dari 172.16.1.0 sampai 172.16.1.100. Nah, nantinya klien ini akan mendapatkan IP antara 10 sampai 100 yang didapatkan hasil DHCP di routernya. Nah, jadi nanti kita tidak perlu lagi melakukan konfigurasi statik dari klien Ubuntu. Nah, kalau kita menggunakan statik, itu tuh terdapat beberapa kekurangan. Semisal, kalau ada IP yang sama dengan server lain, maka nanti akan terjadi tabrakan atau bentrokan gitu, teman-teman. Nah, kalau kita sudah menggunakan DHCP, nanti kalau IP-nya sudah ditetapkan itu IP-nya tidak akan berubah, dan nantinya tidak akan terjadi bentrokan dengan server lainnya. Oke, lanjut kita ke materi yang kedua yaitu konfigurasi DHCP server. Jadi nanti router ini akan mempunyai DHCP server dari klien ini. Nanti dia akan merequest IP dari routernya. Langsung saja kita ke prakteknya ya, teman-teman. Di sini kita harus pastikan sudah terkoneksi dengan internet. Di sini kita coba ping 88. Kemudian kita bisa enter. Nah, di sini sudah 64 bytes ya, teman-teman. Sudah ada L. Kemudian kita bisa masuk ke root. Kita masuk ke root terlebih dahulu dengan cara zoom in, lalu masukkan passwordnya ya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah masuk ke root. Kemudian teman-teman bisa ketikkan apt install isc min dhcp min server, seperti ini, teman-teman. Kemudian kita bisa enter. Ini tuh untuk menginstal DHCP-nya, kita bisa enter. Nah, kita tunggu, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ketikkan Y, kita enter kembali, kita tunggu. Oke, di sini saya sudah berhasil install. Nah, jika terdapat error itu tidak apa-apa ya, teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasi. Kemudian kita coba IP A. Nah, di sini yang mau merequest IP kan adalah Ubuntu client, maka kita harus cari dulu interface dari klien. Nah, yang ini ya, teman-teman, INPOS 9. Kemudian kita bisa ketikkan nano slash etc slash default, kemudian slash isc min dhcp, setelah itu min server, seperti ini, teman-teman. Oke, kita bisa enter. Di sini pada interface 4 kita isikan interface dari klien yang INPOS 9.
INPOS 9 seperti ini teman-teman. Lalu bisa Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa ketikkan nano /etc /dhcp/dhcpd lalu .conf seperti ini teman-teman. Kita enter. Di sini teman-teman pada bagian assign different configuration for an internet subnet, pada bagian subnet sebentar teman-teman. Nah, pada bagian subnet sampai akhir ini tanda kurung ini kita hapus tanda pagarnya teman-teman agar tidak menjadi komen. Oke, di sini kita hapus terlebih dahulu. Nah, kemudian pada subnetnya ini kita ganti teman-teman. Jadi 172.16 kemudian .1.0 lalu netmasknya 0, IP range-nya kita ganti juga teman-teman, 272.16.1.10 kemudian 272.16.1.100 teman-teman. Nah, lalu example org kita hapus sampai ns ini. Di sini kita ganti domain name servernya, kita ganti menjadi la.com. Kemudian ini masih utuh. Kemudian option routers kita ganti menjadi 172.16 kemudian .1.1 teman-teman. Option broadcastnya jangan lupa kita ganti juga 2.16 kemudian .1.255. Oke, kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian Enter. Nah, jika sudah, kita bisa restart dengan perintah sistem ctl restart isc in dhcp min server seperti ini. Kemudian kita bisa enter. Oke, setelah kita restart, kita akan merequest IP-nya. Kita bisa ke klien Ubuntu, teman-teman. Nah, kita bisa ke klien Ubuntu, lalu kita coba IP A. Enter. Nah, di sini IP-nya masih yang statik ya, teman-teman, karena di sini saya belum mengganti settingnya. Teman-teman bisa klik yang atas ini. Kemudian kita pergi ke setting. Oke, lalu kalian bisa pencet tanda roda ini, lalu ke IPv4. Nah, di sini masih manual teman-teman, alias masih statik. Kita ganti menjadi automatic atau DHCP. Di sini lalu kita bisa apply. Di sini kita dimintakan password. Oke, jika sudah kita nonaktif, lalu kita aktifkan kembali. Lalu kita kembali ke terminal. Lalu kita coba IP A. Oke, di sini klien Ubuntu saya mendapatkan IP yang 172.16.1.10 yang artinya saya sudah berhasil mengkonfigurasi IP DHCP, dan nantinya si klien ini akan mendapatkan IP yang tadi kita konfigurasi atau kita pasang di router. Intinya
bisa belakangnya 10 atau 100. Oke, di sini kita coba ping 88, enter. Nah, di sini 64 bytes from. Lalu kita coba ping server, misal server 1 ya teman-teman, itu 10.10.10.2. Kita bisa enter. Nah, di sini juga 64 bytes from atau TTL. Artinya saya sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu fixed address DHCP server. Nah, jadi teman-teman, nantinya di DHCP server kita akan membuat IP di klien Ubuntu ini itu akan menjadi fix. Jadi nanti dia akan ditetapkan IP-nya dan enggak akan berubah-berubah. Misal di sini saya IP-nya yaitu 172.16.1.0. Nah, jika sudah ditetapkan, maka IP-nya tidak akan pernah bisa diganti lagi. Langsung saja kita ke praktiknya. Teman-teman bisa langsung ketikkan saja, yaitu nano /etc, kemudian /dhcp/dhcpd, kemudian .conf. Kalau kita bisa enter. Nah, teman-teman, di sini kita cari yang namanya itu host Fantasia. Ya, ini ya teman-teman, host Fantasia. Nah, di sini kan masih menjadi komen, kita bisa menghapusnya. Kemudian hardware-nya juga kita hapus. Lalu fixed ini kita hapus. Kemudian sampai akhir ini kita hapus dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk hardware kita bisa isikan netmask dari si klien. Di sini saya bagi 2 saja. Oke, di sini netmask yang ini teman-teman. Hanya ini ya teman-teman. Kita bisa langsung ketikkan saja di hardware Ethernetnya. Nah, oke, di sini saya hardware Ethernetnya sudah saya isi. Kemudian pada fixed address ini kita hapus, kita ganti menjadi IP-nya ya teman-teman. Nah, untuk ini fixed addressnya kita masukkan IP address yang fix ya teman-teman. Misal di sini yaitu 172.16.1.32. Kemudian kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Kemudian kita bisa sistem ctl restart isc min dhcp min server. Kemudian kita bisa enter. Kemudian setelah itu kita bisa ke klien, kita bisa pergi ke setting. Di sini kita off kan, lalu kita on kan lagi. Lalu kita bisa kembali ke terminal. Lalu kita coba IPA. Oke, di sini saya sudah berganti menjadi 172.16.1.32, yaitu IP yang sudah dikonfigurasikan tetap di router ya teman-teman. Nah, jadi IP-nya itu nggak akan berubah-ubah. Jadi IP ini tuh milik si klien dan klien nggak punya IP selain ini. Jadi di sini saya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi bab 18 yaitu DHCP server. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.